Tampil Spartan di hadapan puluhan ribu pendukungnya, skuad Garuda berhasil menahan imbang Australia tanpa gol. Dan kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy. Selamat malam. Ya, Bung Joy, Indonesia berhasil menahan imbang Australia tanpa gol. Nah, apakah ini sebuah pencapaian yang patut disyukuri? Kalau dilihat dari prediksi awal jauh sebelum putaran 3 ini dimulai dan sudah ada tim-tim yang berada di grup C, memang ini adalah sebuah pencapaian yang bagus ya. Tetapi kalau ditinjau dari pertandingan pertama Indonesia melawan Arab Saudi yang berhasil meraih 1 poin di Jeddah, ini hasil yang mengecewakan sebetulnya ya. Terlepas dari semua perjuangan yang telah dilakukan terutama barisan belakang, kiper Martin Paes yang saya kira juga tampil ya sebetulnya tidak seluar biasa ketika melawan Arab Saudi karena serangan-serangan dari Australia meskipun sangat gencar, shot on targetnya tidak terlalu fantastik ya, sehingga memang ya oke lah ada beberapa penyelamatan tapi memang belum benar-benar teruji nih Martin Paes ini. Jadi nanti lawan tim yang mungkin sama dengan Australia atau dengan Jepang, dengan Bahrain, mungkin ujiannya akan lebih berat. Tapi overall memang ini draw yang rasa menang karena bagaimanapun Australia kan peringkatnya jauh di atas Indonesia. Dan sejarah pertemuan Indonesia dan Australia, Indonesia baru menang sekali deh kalau nggak salah gitu loh. Jadi memang ini hasil yang positif meskipun setelah poin melawan Arab Saudi banyak yang prediksi yang mengatakan Indonesia akan melibas Australia lah dan confidence-nya luar biasa. Termasuk saya meramal Indonesia akan menang karena confidence-nya tinggi dan bermain di GBK. Tetapi ternyata memang Indonesia sangat terdominasi oleh Australia. Ini yang harusnya menjadi pelajaran bahwa level Indonesia sebetulnya masih di bawah Australia kalau kita lihat dari semua sisi pertandingan ya. Kalau kita lihat statistiknya kan shot on targetnya aja Australia 6 kalau nggak salah dari 19 tembakan. Indonesia hanya 2 gitu loh. Ball possession juga kalah, corner juga kalah, akurasi passing juga kalah. Jadi hampir semua departemen kalah. Jadi ini momen yang bagus setelah terbang tinggi melawan Arab Saudi, terbang tinggi meskipun tidak menang. Nah sekarang harus menginjak bumi. Karena Indonesia ternyata memang untuk bersaing di level elit Asia masih harus belajar banyak, terutama setelah pertandingan. Kan harusnya sih kalau di atas kertas, melihat pertandingan melawan Arab Saudi, Indonesia harusnya bisa menang lah 1-0. Tapi itu harus ada jual beli serangan yang seperti dibilang tadi. Tapi kan ternyata bukan jual beli serangan. Yang terjadi adalah Australia sangat mendominasi dan hanya ketidakberuntungan mereka ya. Ada satu tembakan dari Australia yang mengenai tiang, menyentuh kaki kiper Paes dan keluar bolanya gitu loh. Tapi overall sebetulnya memang Australia lebih unggul di semua lini ya dibandingkan dengan Indonesia yang tampil agak mengecewakan nih di depan publiknya sendiri karena memang saya lihat belum terlalu tune in permainannya untuk melakoni pertandingan dengan tekanan yang berat. Kalau tekanannya tidak berat mungkin bisa melakukan serangan-serangan yang akurat ya. Tapi ternyata dengan tekanan berat sulit keluar dari pressure-nya. Sehingga mungkin ini pelajaran bagi Sintayong untuk bagaimana melawan tim yang satu kelas lebih di atas bisa mengatasi tekanan dan melakukan serangan balik yang tajam. Tadi serangan baliknya menurut saya hanya satu saja yang bisa membuahkan shot on target, di luar itu nggak ada yang membahayakan gawang Australia. Baik. Memang di luar ekspektasi ya Bung Joy artinya, tapi tetap hasil ini tetap kita apresiasi dan positif begitu. Dan kalau kita lihat dari menit awal beberapa kali skuad Garuda juga berhasil merepotkan barisan pertahanan Australia nih. Nah catatan Anda seperti apa nih Bung Joy? Ya, di 5 menit pertama memang ada satu shot on target, tapi setelah itu kan hampir semua pertandingan dikuasai oleh Australia gitu loh. Jadi ini memang yang saya bilang tadi bahwa melawan tim yang lebih rapi, membangun serangan, lebih tenang, akurasi passingnya lebih tinggi. Sintayong harus belajar bagaimana dengan kondisi seperti itu keluar dari tekanan. Nah ini yang barangkali akan dievaluasi oleh Sintayong dan timnya pada pekan-pekan mendatang. Karena kan masih 1 bulan ya Indonesia akan bertandang ke kandang Bahrain untuk melakukan pertandingan yang ketiga.
dan mudah-mudahan Bahrain juga tidak menampilkan permainan yang bagus ya. Nanti dia jam 23 ini akan ketemu Jepang. Jadi kita akan lihat juga bagaimana Bahrain yang kemarin bisa mengalahkan Australia, apakah bisa juga membuat kejutan melawan Jepang. Dan saya tidak terlalu yakin karena Jepang adalah tim yang paling kuat di grup ini. Dan kalau Bahrain bisa menahan imbang Jepang akan berbahaya bagi Indonesia nanti dalam pertandingan tandang ke kandang Bahrain. Karena pasti Bahrain akan berusaha keras untuk memetik angka setelah kemenangan melawan Australia. Saya rasa itu yang perlu diperbaiki dari timnya Sintayong. Bung Joy, Martin Paes ini kembali jadi man of the match di 2 laga beruntun ini. Apalagi tadi seperti Anda katakan bahwa Indonesia berhasil menahan imbang Australia 0-0 dengan adanya 6 shot on target. Nah, tanggapan Anda ini seperti apa? Ya, hanya 1 shot on target yang betul-betul harusnya jadi gol ya. Yang lain menurut saya terlalu lemah untuk menaklukkan Martin Paes. Karena memang tembakannya satu tidak power, tidak keras. Yang kedua selalu mengarah ke kiper. Dan ada satu sundulan juga menurut saya masih tepat di jangkauan dari Martin Paes. Jadi kalau dia melakukan 5 penyelamatan, yang satu saja menurut saya yang sangat bagus. Tapi yang lain dia belum teruji. Tapi kalau saya lihat dari confidence-nya Martin Paes, dia bisa tampil jauh lebih bagus daripada yang dia tampilkan sekarang. Artinya, kalaupun dia sekarang menjadi man of the match, dia sebetulnya bisa jauh lebih bagus lagi gitu loh. Karena saya lihat dia sangat tenang, sudah mulai melakukan komando-komando juga dari bawah mistar. Jadi dia tipe leader juga. Dan menurut saya yang harus diacungi jempol sebetulnya adalah barisan pertahanan Indonesia yang sangat solid ya. Meskipun dengan 3 center back, tapi 2 pemain Indonesia yang ada di sisi-sisi sayap, Sandy Walsh dan Choaon, itu bermain juga sangat bagus ya. Hanya mungkin dalam serangan balik memang kurang kontribusinya karena memang tekanan dari Australia terlalu berat. Baik. Artinya meskipun memang 0-0 diharapkan Indonesia sebetulnya ini bisa lebih baik lagi karena ini merupakan laga kandang pertama kita di babak penyisihan untuk Piala Dunia ini ya, Bung Joy. Ya, betul. Dan mudah-mudahan nanti pada pertandingan pertandingan kandang berikutnya bisa jauh lebih bagus. Karena kan sebetulnya secara teori di pertandingan kandang persentasenya harusnya lebih bagus tuan rumah. Baik, kita tentu berharap supaya Indonesia akan terus bermain lebih baik agar kita bisa melaju nih ke Piala Dunia. Dan terima kasih atas waktu dan diskusinya pengamat sepak bola nasional Anton Sanjoyo. Selamat sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama.